Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat semuanya. Dan juga jangan lupa teman-teman, setiap kita keluar kita wajib menggunakan masker, jaga jarak, sama jangan lupa mencuci tangan demi kesehatan kita sendiri dan juga keluarga kita yang ada di rumah. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman untuk mobil Wuling Almas yang sudah 1 tahun saya pakai. Saya akan berbagi pengalaman, kelebihan dan kekurangannya. Oke, ikutin video saya teman-teman ya. Yuk, ciao. Oke teman-teman, saya akan sedikit memberikan informasi tentang mobil Wuling Almas yang sudah saya pakai kurang lebih 1 tahun. Saya akan memberikan cerita dulu pengalaman saya, kelebihan-kelebihan apa saja sih yang ada di mobil Wuling Almas ini. Jadi pertama kali saya beli mobil Wuling Almas ini, yang pertama saya suka dari modelnya. Modelnya buat saya sporty, SUV, terus juga tampilannya pasti berbeda dengan mobil-mobil yang lainnya. Terus yang kedua, harganya teman-teman. Harganya juga ya beda jauh dengan SUV yang lainnya yang setipe dengan mobil ini. Terus berikutnya teman-teman, dari segi fitur keselamatannya, terus fitur-fitur yang lainnya, nah di mobil ini saya sangat suka teman-teman. Dan mobil ini sudah saya pakai paling jauh itu ke Bali, Jakarta Bali. Saya nonstop perjalanan. Dalam perjalanan kurang lebih sekitar 19 jam perjalanan, tidak menemui kendala sama sekali dalam perjalanan. Justru selama perjalanan itu dengan mobil Wuling Almas ini, saya, istri saya, anak saya merasakan kenyamanan yang begitu istimewa. Dari segi kekedapan kabinnya, dari segi kenyamanannya, suspensinya begitu empuk teman-teman. Jadi makanya saya juga ya alhamdulillah cukup merasakan kenikmatan bersama Wuling Almas ini.
Terus juga dari segi konsumsi bahan bakar, saya memang tidak pernah menghitung secara rinci atau detail mengenai konsumsi bahan bakar. Tapi yang saya rasakan dalam perjalanan jauh Jakarta Bali itu cukup irit teman-teman. Saya ngisi itu 3 kali, sampai di Bali pun masih ada setengah ya. Dan kalau saya hitung dari hitungan uang, pulang pergi Jakarta Bali, kita muter-muter di Bali, terus saya juga muter-muter di kampung saya sendiri di Jawa Timur, di Kota Malang, itu habis konsumsinya kurang lebih 2.800.000 teman-teman. Dan itu full memakai bensin Pertamax kadar oktan 92. Jadi tidak disarankan juga untuk teman-teman memakai oktan yang di bawah dari 92. Terus juga dari segi transmisinya, saya rasa transmisi ini lembut. Perpindahan giginya karena dia menggunakan CVT kan ya, lembut. Terus juga tidak ada kendala semuanya. Cuman memang beberapa ada teman-teman kita yang menyampaikan mobil Wuling Almas ini nggak kuat nanjak. Sebenarnya kalau saya pribadi, selama saya memakai Wuling Almas ini, bukan dia tidak kuat nanjak teman-teman, tetapi kita harus tahu dengan karakter mobil Wuling Almas ini. Mobil Wuling Almas ini memang menggunakan transmisi CVT. Jadi CVT itu juga tidak bisa pemakaiannya digeber-geber serampangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu. Pada intinya mobil ini kuat tanjakan apapun, karena dia juga diberikan mode manual. Kalau memang tanjakannya itu curam, lebih baik teman-teman saya sarankan menggunakan mode manual. Dan itu pun juga jangan kita gas yang berlebihan sehingga RPM pun juga tinggi. Kalau yang saya dapat informasi dari teman-teman sesama pemakai Wuling Almas, dia harus kita bermain di RPM yang rata-rata di 2.500 sampai di 3.000. Jangan lebih daripada itu. Jadi kita konsisten saja untuk nanjak di tanjakan apapun. Insya Allah teman-teman, kalau kita memang konsisten dalam bermain gasnya, teman-teman kemanapun pasti aman. Tidak akan ada namanya kendala-kendala di jalan. Mungkin yang ada beberapa kasus-kasus yang sampai safe mode, mungkin itu memang belum tahu dengan karakter dari Wuling Almas ini. Tetapi juga teman-teman yang lain, bagi yang sudah tahu karakter, mereka menyampaikan aman, muatan full, karena ini yang saya punya adalah 7 seater, 7 penumpang full, tidak ada kendala sampai dengan tujuannya. Berarti memang teman-teman sendiri yang mau membeli Wuling Almas atau yang sudah punya mobil Wuling Almas harus tahu karakter mobil Wuling Almas ini teman-teman. Terus juga dari segi setir, saya merasakan setirnya ini sungguh nyaman. Perputarannya setir ini cukup ringan, tetapi pada saat dia di kecepatan tinggi, setir ini lebih berat ya, bukan berat ini, artinya dia tetap menjaga fitur keselamatan untuk kita semuanya. Terus juga di harga yang sangat murah, mobil ini diberikan panoramic sunroof. Nah ini yang memang benar-benar saya, istri saya, dan anak saya yang paling suka. Jadi pada saat momen-momen tertentu, sunroof ini bisa kita buka untuk melihat pemandangan sekeliling itu. Oke teman-teman, terus kalau buat saya kekurangan dari mobil ini, sebenarnya kalau dibilang kekurangan buat saya tidak ada. Dari segi perawatan pun juga murah, dari segi tanggapan daripada Wuling sendiri sangat cepat. Jadi saya tidak menemukan sih kendala-kendala yang berarti, karena setiap ada kendala, setiap ada maintenance
kilometer berikutnya saya langsung kembali ke bengkel resminya. Bengkel resmi yang memang saya sering datang itu ada di Arista Siliwangi, Bekasi. Dari pihak bengkel sendiri begitu responsif, begitu penyambutannya begitu bagus. Yang pastinya teman-teman tidak perlu khawatir kalau membeli mobil Wuling Almas ini, pabrikan dari Tiongkok. Sungguh bagus, sungguh nyaman, dan perawatan sendiri sungguh baik. Dan juga biaya servisnya itu yang di luar dari dugaan saya. Saya pikir itu kilometer 5.000, kilometer 10.000 itu mahal. Ternyata tidak mahal. Kemarin saya servis yang 10.000 itu biayanya tidak sampai 1 juta. Saya pikir biaya itu sudah di atas 1 juta, ternyata belum. Ya, itulah yang membuat kagum saya kepada Wuling Almas ini. Suspensinya empuk, AC-nya dingin, terus kekedapan kabinnya bagus. Ya, anak saya dan istri saya udah tinggal merasakan kenyamanan. Anak saya tidur di bangku nomor 2. Perjalanan jauh saya juga tidak capek karena mobil ini dibekali cruise control. Jadi saya tidak perlu injak gas secara lama-lama karena semuanya sudah diatur oleh cruise control. Dan juga jangan lupa teman-teman, kecepatan di tol walaupun mobil ini sungguh nyaman, kecepatan di atas 100 itu buat saya juga memang nggak terasa. Tiba-tiba sampai 120 kita tetap fokus kepada peraturan yang ada di jalan tol, jangan melebihi dari peraturan yang sudah dibuat. Tentu itu dibuat untuk menjaga keselamatan kita dan keluarga kita yang ada di dalam mobil. Begitu teman-teman. Dari segi eksteriornya juga, grill depannya saya sudah cutting teman-teman ya. Jadi yang warnanya silver saya cutting hitam, jadi biar mobil ini terkesan lebih gagah lagi. Pokoknya untuk teman-teman semuanya yang mau melihat mobil Almas atau memiliki mobil Wuling Almas, buat saya tidak rugi kalau membeli mobil ini. Sangat nyaman, sangat harganya bisa dikategorikan murah. Terus bensinnya juga buat saya konsumsinya standar-standar aja. Terus juga perawatannya dari bengkel resminya di Nusantara ini sudah cukup banyak jaringannya, dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan sampai dengan ke arah timur Indonesia. Sudah cukup bagus. Oke, begitu teman-teman. Jadi itu yang bisa saya berikan informasi. Mungkin nanti ada informasi-informasi berikutnya mengenai mobil Wuling Almas ini akan saya berikan informasi kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.